hari membuka pagi, kau lebih dulu menyapa hati dengan kasih yang tak bertepi. Kau tuntun langkahku hari demi hari, tak sekalipun engkau. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidup. Lihat mi dulu, lihat nih kakak. Sabar, sabar. Kudus namamu, syukur dalam
simfoni indah, ajaib ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Yesus. Haleluya, kami bersatu. Haleluya, Jangan kasih tukang air, Nek. Jangan kasih tukang air, Nak. Hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Semua ada saatnya, akan pulang kembali pada yang kuasa. Janganlah takut, taat firman-Nya hingga akhir hidupmu. Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan bagi orang yang setia. Masuk ke tempat yang damai, rumah Bapa yang kudus, sorga mulia dan abadi. Dalam kedamaian dan kemuliaan, Tuhan akan mengangkatmu sampai bertemu kembali di sorga yang kekal. Hidup yang kau jalani penuh dengan perjuangan. Semua telah
kau lalui dengan setia dan teguh iman percayamu. Terus berjalan bersama Tuhan sampai menutup mata. Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan bagi orang yang setia. Pemakaman Bapak Erwin hari Sabtu 20 Juni 2026 segera kita mulai. Yang terhormat Bapak Pendeta Paidi Batan MTH selaku Gembala GPDI Jemaat Platinum Kota Parepare. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta dari berbagai organisasi gereja yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pengunjung duka, serta secara khusus rumpun keluarga yang saat ini sedang dirundung duka yang kami kasihi di dalam Tuhan. Shalom. Walaupun dalam suasana berduka yang sangat mendalam, namun kita sebagai orang percaya harus terus menghayati dan meyakini bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Roh Kudus mampu memberikan penghiburan yang sejati bagi semua yang berharap kepadanya. Untuk itu, mari lewat kesempatan ini kita saling menguatkan pembukaan yang sementara berlangsung. Acara kedua, ibadah sekaligus pelepasan jenazah. Acara ketiga, informasi dari majelis gereja. Dan acara keempat, istirahat dan penutup. Demikian rangkaian acara yang akan kita jalani bersama pada siang hari ini. Dan sebelum ibadah dimulai, kami mohon sekali lagi untuk ketenangan kita demi hikmatnya ibadah penghiburan dan ibadah pelepasan jenazah pada siang hari ini. Segera kita akan melangkah ke acara kedua, yaitu ibadah, dan kepada Bapak David Bangapadang yang akan mengambil bagian, kami persilakan. Shalom, puji Tuhan, saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan masuk di dalam ibadah untuk melepaskan jenazah almarhum Bapak Erwin. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Kita mohon kekuatan dan penyertaan Tuhan. Ibadah ini boleh berlangsung di dalam nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari lembaran yang kita pegang nomor 1, Tuhan selalu menolongku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, Dia menenangkanku dan
Tuhan memberi. Ku yakin Tuhan melindungi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari refnya dengan kasih Kristus. Saya mengundang Ibu Pendeta Dr. Nelly untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan pada siang hari ini. Tuhan akan terjatuh tanpa seizinku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Bahkan bersyukur untuk berkat anugerah pimpinan penyertaan Tuhan hari sehingga kami boleh berhimpun di rumah duka ini. Kami juga menikmati campur tangan pembelaan. Percaya keluarga semuanya tetap dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadir semuanya diberkati lewat ibadah ini. Secara khusus bagi keluarga yang sedang berduka, ada penghiburan, ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang peduli, tapi takkan pernah Allah mengerti. Banyak perkara tak dapat kami mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam Allah mengerti, Allah peduli. Senang ku bergumul sendiri sebab Allah. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Keajaibanmu kami butuhkan Tuhan sendiri. Kami perlukan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dan pikiran kita khususnya kepada istri dan anak-anak yang telah ditinggalkan oleh Bapak Erwin. Kiranya kita tetap kuat seperti pujian ini, bahwa biarlah kami tetap dekat dengan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan ketika kami menghadapi situasi kondisi yang saat ini terjadi di tengah-tengah keluarga. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan
kesanggupan, menjadi berita penghiburan, berita penguatan untuk kita semua, khususnya bagi kebenaran firman Tuhan. Bagi kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu bagi kakiku terang bagi jalanku. Bagi kakiku terang, berita bagi kakiku terang bagi Kau di sisiku. Layanan selanjutnya saya akan di rumah untuk diupacarakan keberangkatan ke tempat pemakaman untuk peristirahatan sebelum Tuhan datang kali yang kedua menjemput. Itu sebabnya kami akan baca beberapa ayat suci untuk menjadi peneguhan dan menjadi dasar untuk ibadah berlepasan dan ibadah pemakaman pada siang hari ini. Berkenan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu firman-Mu adalah bagian dari pribadi-Mu sendiri. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepada Ibu Janda, kepada 4 anak yatim, kedua orang tua, sanak saudara dan semua rukun keluarga, kesempatan beberapa waktu ke depan kita masih bersama-sama dengan jenazah anak kekasih, suami, orang tua Erwin. Itu sebabnya kita akan mengakhiri semua rangkaian kehidupan termasuk kematian, walaupun beberapa saat kita bersama-sama dalam suasana duka. Melalui pembacaan firman Allah ini kiranya Tuhan memberi kita kekuatan, khususnya bagi istri, anak, dan keluarga untuk melepaskan jenazah untuk dimakamkan. Mendasari semua, saya akan baca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi ayat-ayat ini. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu. Bahkan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu terakhir saya beberapa kali jumpa dengan Bapak Erwin sebelum dipanggil oleh Tuhan. Ketika dirawat di Fatima, saya masih sempat ketemu. Kemudian keberangkatan ke Makassar doa secara virtual. Kemudian ketika balik lagi dari Makassar sebelum dibawa ke Ainul, masih sempat bersama-sama di rumah ini berdoa. Dan keyakinan yang kuat bagaimana Bapak Erwin ini tetap teguh kuat, tetap tegar menghadapi pergumulan yang berat sekali pada waktu itu. Di masa-masa kritis, tidak ada keluhan menyalahkan siapa-siapa, walaupun mengeluh, tetapi hanya karena untuk menahan sakit. Saya beberapa kali mendengar Bapak Erwin bicara, ada orang tua, kedua orang tua saudara yang mendampingi, tapi tidak ada kata-kata yang kemudian keluar dengan rasa kecewa atau sejenisnya. Itu adalah bagian perjuangan-perjuangan terakhir dari saudara kita Erwin ini.
Dan kalau kita perhatikan dikontekskan dengan ayat suci yang kita baca pada siang hari ini, Paulus sedang ada di masa-masa kritis, kemudian dia menuliskan kebenaran ini dan disampaikan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, secara khusus kepada anak gurunya, yaitu Timotius. Waktu itu darah Paulus sedang menetes. Walaupun kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, akhir dari perjuangan kehidupan Paulus tidak dijelaskan seperti apa matinya. 2 tahun sebelum mati memang kita tahu bahwa Paulus ini ada di dalam penjara. Baik itu penjara selama perjalanan 6 bulan, kemudian setelah tiba di Roma 2 tahun di penjara. Tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Tetapi dalam ayat yang kita baca ini, Paulus sedang menjelaskan bahwa dia siap, dia telah mempersiapkan kematian itu. Jarang orang kemudian ketika dia tahu saat kapan dia mati, kemudian mempersiapkan dirinya secara baik. Yang pertama, Paulus menyiapkan itu secara baik. Kedua, dia tahu pula bahwa ketika dia dipanggil oleh Tuhan, maka dia telah mendapatkan penghormatan, penghargaan khusus dari Tuhan. Seperti di dalam ayat 8, di sana dikatakan begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua ketika kita menghadap Sang Khalik, apakah Tuhan memberi penghormatan bagi kita? Paulus dia meyakini bahwa ada mahkota. Mahkota itu identik dengan hal-hal yang berbau kerajaan. Ketika prosesi masuk di dalam kerajaan sorga, dia diberi kesempatan untuk kemudian Tuhan memberi mahkota. Itu penghargaan penghormatan yang luar biasa sekali. Tetapi sebelum dia mendapatkan itu, Paulus mengklaim seperti ini, ada 3 hal yang dia buat. Di ayat 7 dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia tahu bahwa hidup ini adalah pertandingan, dan dia bertanding secara baik. Dia fair bertanding. Dia tidak kemudian melakukan hal-hal pelanggaran di dalam pertandingan. Dia fair. Ketika bertanding secara baik. Kita semua yang ada pada siang hari ini, keluarga yang berduka, hidup ini penuh dengan gelanggang pertandingan. Kiranya kita semua mampu bertanding secara baik. Jangan melakukan hal-hal yang melanggar. Kemudian yang kedua, dia katakan begini, aku telah mencapai garis akhir. Perjalanan iman dari Bapak Erwin ini tidak kemudian dalam perjalanan dia buang salib. Dia mempertahankan itu sampai kepada akhirnya. Teks ini berkata, Paulus berkata, aku mencapai garis akhir. Ada banyak orang berlomba, tetapi karena ada banyak tekanan, ada banyak hal-hal yang membuat dia tidak sanggup. Akhirnya dia mau handuk. Ada banyak hal dalam pertandingan apapun kita lihat seperti itu. Ketika sudah tidak sanggup bersaing, dia buang handuk. Saya ulang, di beberapa hari terakhir dari Bapak Erwin dalam perjuangan hidupnya melawan penderitaan yang sedang diderita penyakit. Tetapi dia mengakhiri pertandingan itu secara baik. Dan dia sampai kepada garis akhir. Saya ulang, walaupun tidak selamanya saya ada di sini, tapi beberapa kali pertemuan, tidak pernah kemudian mengeluarkan kata-kata kecewa dengan orang tua, kecewa dengan istri, atau ada perlakuan-perlakuan orang yang ada di sekitarnya yang membuat dia tertekan. Dia telah mencapai garis akhir dengan baik. Kiranya kita semua ini dapat mencapai garis akhir dengan baik. Dalam keluarga, dalam tanggung jawab, dalam setiap pekerjaan yang ada. Dan yang ketiga, kenapa dia klaim bahwa dia mendapatkan penghormatan khusus ketika Sang Khalik memanggil dia? Di bagian terakhir di ayat 7 itu dia berkata begini, dan aku telah memelihara iman. Kita sebagai orang yang beriman, kiranya kita semua dapat memelihara iman kita dengan baik. Melakukannya, bukan hanya sekedar terlibat di dalam masuk di dalam satu agama, kemudian agama itu hanya sebagai simbol. Di negara kita memang di KTP kita harus ada agama. Kalau di negara-negara lain tidak perlu mencantumkan agama. Ya, di Timur Tengah itu mungkin satu negara saja yang kemudian mencantumkan agamanya. Kita di Indonesia ini setiap orang diwajibkan mencantumkan agama di identitasnya. Jangan sampai itu hanya kemudian menjadi identitas kita bahwa kita orang beriman. Paulus dengan jelas, walaupun sementara darahnya sedang menetes, saat kematiannya sudah dekat,
Tapi dia katakan begini, aku telah memelihara iman. Iman itu perlu dipelihara. Iman itu perlu dijaga. Ada banyak godaan. Setiap agama punya aturan masing-masing. Tetapi kiranya kita semua ini taat agama dan taat kepada keyakinan kita masing-masing. Bapak Erwin ini telah taat. Saya dengar karena di hari terakhir Bapak Erwin menghembuskan nafas, saya masih sedang ikut Mukernas di Surabaya. Kemarin baru saya tiba, tetapi di penghembusan nafas yang terakhir ada beberapa yang sampaikan, termasuk adiknya berkata bahwa dia masih sempat berdoa sebelum masuk ke masa kritis terakhir, betul-betul kehilangan kesadaran, masih tetap berdoa. Dia telah memelihara iman dengan baik. Kiranya kita semua ini, ketika Tuhan memanggil kita, kita didapati sebagai orang-orang yang beriman. Apalagi kalau kita berdoa. Doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Doa itu mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan. Doa itu berarti bahwa kita tetap menghargai Tuhan, menjadikan Dia sebagai sang superior dalam hidup ini, dan kita ini adalah inferior. Dan endingnya Paulus berkata begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari itu. Tapi perhatikan frasa terakhir dari ayat itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kebenaran ini bukan hanya diungkapkan Paulus, tetapi kemudian di dalam pewahyuan Tuhan ada kerinduan yang besar supaya kita juga dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Jangan curang dalam bermain. Kedua, kita mencapai garis akhir. Jangan buang keyakinan kita di tengah perjalanan kemudian mundur. Bertahan sampai ke akhir dan peliharalah iman dengan baik. Karena itulah kerinduan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah pelepasan jenazah dari Bapak Erwin, kami dimungkinkan kembali merenungkan firman yang adalah isi hati Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang kami dengarkan dan terima pada siang hari ini. Menjadi peneguhan bagi keluarga dan menjadi komitmen kami untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik. Kami bertanding secara baik dalam menjalani kehidupan. Kami harus mencapai garis akhir sampai Tuhan memisahkan kami dari jasad dan roh kami. Kiranya kami dapat memelihara iman, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Semua keluarga, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara, rumpun keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Erwin, sekaligus berduka, tetapi sekaligus berpengharapan bahwa satu waktu keluarga akan jumpa dengan Bapak Erwin di seberang sana. Itu sebabnya Tuhan berkenan memberi kekuatan bagi istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, dan semua rumpun keluarga dalam suasana duka ini. Sebentar ketika jenazah ini diberangkatkan, kiranya keluarga dapat rela, karena seperti itulah yang Tuhan mau dalam hidup ini. Untuk mengakhiri semua jadi lelah di dalam hidup ini, kami mengakhirinya dengan kematian. Sesudah itu Tuhan bawa kami kepada kekekalan, di mana kami akan menerima semua bagian dari iman dan perjuangan kami sebagai pahala yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kelanjutan ibadah kami akan membawa korban duka sekaligus. Sesudah itu kami akan mengakhiri semua rangkaian ibadah pelepasan jenazah. Biarlah semua ada di dalam pertolongan dan kendali Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan membawa persembahan. Saya mohon tugas kolektan mempersiapkan diri, dan kita angkat pujian di nomor 5 di lembar yang kita pegang, Waktu Tuhan. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Lah nanti telah tiba waktu, ku
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan pemakaman pada siang hari ini, sejemput sidang Jemaat Bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian nomor 6, Oh Yerusalem. Di akhir pujian saya kembali serahkan kepada Bapak Pendeta PGRI Batam MTA untuk menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Oh Yerusalem, Erwin Jumari. Hamba mewakili Tuhan sebagai hamba Tuhan. Hamba akan memberangkatkan jenazah ini untuk dimakamkan. Dari tanah kembali ke tanah, dari roh kembali kepada roh. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, di hadapan semua keluarga, istri, anak-anak, nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan untuk tiba di tempat pemakaman di Lapade, Tuhan menjaga semua rombongan, iring-iringan prosesi pemberangkatan jenazah. Mulai dari rumah tempat jenazah ini disemayamkan sampai di tempat pemakaman, tidak ada satupun di antara kami yang akan membawa jenazah ini tidak ditolong Tuhan. Bahkan jenazah ini akan utuh sampai dimakamkan. Dan ini adalah penghormatan terakhir kami, baik sebagai keluarga, sebagai andai tolan, sebagai tetangga kepada almarhum ini. Sekaligus kami akan akhiri ibadah pelepasan jenazah pada siang hari ini. Turunlah atas kita semua rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, turun memberkati, menyertai, menolong kita semua siang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, saya kembalikan kepada Bapak Daud Parante.
yang telah membawakan firman penghiburan siang hari ini, diucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak David Parang yang telah memimpin dalam ibadah siang hari ini. Terima kasih Saudara Setia yang telah mengiringi dalam ibadah siang hari ini, dan terima kasih untuk semua keterangan kita dalam mengikuti ibadah siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ibadah kita belum selesai. Adik dari almarhum Erwin, pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya mewakili seluruh keluarga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, sahabat sekalian dalam ibadah penghiburan hari ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta seluruh jajaran yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Pak Gembala, kasih Pak, dan seluruh jemaat Platinum Parepare, saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga untuk beberapa komunitas yang Kak Erwin ikuti. Ada Pasukan 15, ada Pasak, ada Selebes, Graffiti Makassar, ada Stand Up Parepare, ada Aliansi Musik Parepare, 3 Keren, Bersepeda, Hip Pare, TDA Parepare Indi, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kehadiran Bapak Ibu semua dan doa, perhatian serta kasih yang diberikan kepada keluarga kami benar-benar menjadi penghiburan dan kekuatan di masa yang tidak mudah ini. Kami sungguh bersyukur karena kami bisa melihat begitu banyak orang yang mengasihi kakak saya, Erwin. Semasa hidupnya, Kak Erwin adalah pribadi yang penuh semangat, rendah hati, dan selalu berusaha membawa sukacita bagi beberapa orang di sekitarnya. Senyum, canda tawa, dan semangat hidupnya menjadi warna yang tidak mudah dilupakan. Bagi kami sebagai keluarga, beliau bukan hanya seorang kakak, tetapi juga sosok yang selalu hadir, memberikan perhatian, dukungan, dan menjadi teladan. Kami percaya, meskipun saat ini hati kami dipenuhi rasa kehilangan, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Kami mengimani bahwa Kak Erwin telah menyelesaikan pertandingan iman yang baik dan kini telah beristirahat dalam damai bersama Tuhan. Sekali lagi atas nama seluruh keluarga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang hadir yang telah mendoakan, memberikan dukungan, serta menunjukkan kasih kepada keluarga kami. Kami mohon untuk jangan pernah melupakan kakak kami. Apa yang kakak kami sudah lakukan, silakan teman-teman melanjutkan. Kiranya segala kebaikan Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat sekalian dibalas berlimpah oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikianlah ungkapan hati keluarga yang telah disampaikan oleh Saudara Niko, dan atasnya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara keempat, yaitu informasi dari majelis gereja. Yang pertama, atas nama keluarga besar Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Platinum mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas dipanggilnya dengan hormat Bapak Erwin dari antara keluarga dan dari antara jemaat. Beliau adalah anggota dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Platinum sejak berdirinya, dan sampai saat ini beliau tetap terdaftar sebagai anggota jemaat. Kami keluarga besar tentunya merasa kehilangan, dan sebagai orang yang percaya, kehilangan bukan akhir dari segalanya, tetapi kehilangan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bagaimana tetap berharap dan bersandar pada penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Selanjutnya informasi, jenazah sampai saat ini akan tetap ditempatkan di sini sampai Bapak Wali Kota datang sesuai informasi yang kami terima. Jadi nanti ada Bapak Wali Kota baru kita berangkatkan. Jadi jenazah tetap akan disemayamkan di tempat ini.
Selanjutnya kami sampaikan informasi Bapak Ibu bahwa sesuai permintaan keluarga, sebentar ketika jenazah diusung, kita akan keluar dari jalan Jalan Jambu, terus ke Bau Masete ya. Terus Bau Masete belok kanan sampai di lapangan. Sampai di lapangan kita belok kanan masuk di Jalan Karangburane dan lurus sampai Ahmad Yani sampai di pekuburan Lapade. Kami tentu berharap kita tetap saling menghormati di jalan, hargai jalan yang menggunakan fasilitas jalan umum. Saya kira itu informasi dari kami, dan acara terakhir istirahat dan penutup kami atas nama semua yang mengambil bagian pada siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita, terima kasih untuk ketenangan kita, dan sebagai acara terakhir masih ada penyerahan persembahan diakoni selama 2 malam di tempat ini dan akan diserahkan oleh Bapak Thomas Syafat. Kami mohon kesediaan Bapak Jumari untuk bisa ke depan sebentar. Kasih Lisa, di dalam. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh anggota DPDI Platinum Kota Parepare menyerahkan Pak Muhammad Mata kepada keluarga yang berduka dengan catatan jangan dilihat dari segi jumlahnya, tapi kami harapkan ini adalah pertanda bahwa jemaat juga turut mengambil bagian dalam hal ini. Terima kasih. Keluar. Di sebelah sana orang. Oke. Om, patahlah, patah. Menjadi sutra kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa jalanmu
Ada lagu sama Jarod. Kali terakhir ini kita bilang, ada guys. Pertama bisa. Ayo. Tiga dua. Sepedanya ini berangkat di sini. Happy skateboard saja. Ini beliau manggung. Itu mas satu. Ini. Satu aja. Ini kok. Ini ini ya. 1, 2, 3. Happy Skateboarding Day! Nah, next, bersepeda. Di dalam pergumulan hidup ini, di dalam kesesakan jiwa ini, Tuhan selalu hadir tiap waktu, bawa sukacita yang baru. Goyah di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan. Peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita banggakan keluarga besar almarhum Erwin, Ibu Pak Jumari Sakaria Boyani beserta Ibu
Yang kami hormati istri tercinta almarhum Erwin, Ibu Haja Srianti, keluarga besar, ya mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan semua yang saya hormati, saya banggakan. Tentu atas nama pemerintah dan pribadi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak Erwin. Beliau adalah tokoh muda, anak muda yang kreatif, yang bekerja dengan ikhlas, dengan tulus. Saya bersama Bapak Herji Hermanto tahu persis beliau mengawal pemerintahan kami, membantu kami, dan itu beliau lakukan dengan setulus hati. Tentu ini yang membuat kami kehilangan sosok yang betul-betul memperhatikan kota Parepare. Oleh karena itu sekali lagi atas nama pemerintah dan pribadi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dan di kesempatan ini juga saya ingin sampaikan kepada semua pelayat, mewakili keluarga beliau, berterima kasih yang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya atas kehadiran tak semua, mulai dari kemarin luar biasa. Berarti beliau ini memang orang baik, karena tidak sedikit ada dari Makassar, teman-temannya dari luar daerah yang hadir untuk melayat. Sekali lagi mewakili keluarga besar beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kepada seluruh teman-temannya atau siapapun, bila mana ada utang piutangnya beliau, mohon dibicarakan secara kekeluargaan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, dan kita doakan semoga almarhum Erwin diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Dan keluarga yang ditinggalkan, beliau ini meninggalkan 4 anak, sehingga tentu mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, insya Allah, karena semua yang hidup pasti akan kembali. Sekali lagi turut bercita-cita yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia,
perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
berjuta alasanku. Maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas-pasan. Kali ini sudah lumayan, berkat doamu dijabah Sang Maha Kaya. Dan tahun ini ku bisa pulang, oleh-oleh sudah di tangan. Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku. Oh ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amati. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu. Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, 1, 2, 3. Ini nyata kau telah ternyata aku masih amati, masih sangat amati. Gengsi menyelimutiku, manusia ini